sekarang tapi kita percaya Tuhan tidak terbatas kuasanya. Amin. Mari kita tunduk mata puji. Allah sudah siap.
Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas berkat dan pemeliharaan perlindungan daripada Tuhan atas kehidupan kami Tuhan di masa-masa pandemi. Namun kami percaya bahwa masa Tuhan lebih dahsyat, pertolongan Tuhan luar biasa kami, sehingga kami Tuhan Yesus terjaga terlindungi sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan segala usaha dan pekerjaan kami yang kami boleh kerjakan lakukan sepanjang minggu ini. Kami percaya semua oleh karena Tuhan. Dan saat ini kami sudah menabur pendidikan dan Tuhan berkati setiap tamu-tamu yang menabur dengan kasih dan anugerah daripada Tuhan. Kami semua menjadi Allah Tuhan kepada Raja Allah melalui pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Karena kita untuk menghadapi Tuhan pagi ini. Rasa syukur kami
Kita bersyukur saudaraku, hari ini kita boleh ada semua karena Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang kita alami hari-hari ini, kita sudah melewati dengan begitu taat di hadapan Tuhan, melakukan segala aktivitas dengan berhikmat daripada Tuhan. Ini semua oleh karena Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu bahwa Tuhan tak pernah salah. Amin. Tuhan tak pernah salah, saudara kasih Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang saya ambil di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 30. Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai yang ke-30, saudara kasih Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa setiap keadaan kita, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami masalah, ya. Pasti pernah mengalami masalah, pergumulan hidup, mungkin sakit penyakit, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan katakan ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya sudah kasih Tuhan, ujian memang boleh datang kepada kita, tapi ingat rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan. Amin. Ujian harus kita hadapi, ujian harus kita jalani, ujian harus kita lewati, saudara kasih Tuhan. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah berencana untuk kejahatan, untuk kegagalan, untuk kebangkrutan dan sebagainya. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, di saat ada masalah, mungkin orang banyak pernah berkata hal-hal yang buruk dan mempertanyakan kepada Tuhan, bahwa di saat ada masalah berkata bahwa Tuhan itu ada atau tidak. Kadang-kala ucapan ini terucapkan, saudara kasih Tuhan. Namun dalam perkara ini kita boleh pelajari dalam firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Ada 3 hal yang perlu kita pahami sebagai orang yang percaya agar kita hidup kuat saat menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan ini. Tujuan Tuhan adalah supaya kita kuat, saudara. Tujuan Tuhan adalah supaya kita kuat. Kuat dalam iman, kuat dalam menjalani hidup, kuat percaya kepada Tuhan dan sebagainya.
Ini yang Tuhan mau rencanakan dalam kehidupan kita, saudara. Karena dengan kekuatan itulah kita bisa melakukan segala sesuatu yang mungkin orang lain lemah, kita bisa melakukan. Yang mungkin orang lain tidak berdaya, kita bisa melakukan. Sebab apa? Sebab kita adalah orang-orang yang kuat di hadapan Tuhan. Amin. Kalau ditanya ada masalah, ada persoalan, ada. Tetapi kita dijadikan kuat oleh Tuhan. Amin. Inilah saudaraku yang dikasih. Hal yang pertama, bahwa Tuhan itu tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Hal yang pertama adalah Allah turut bekerja. Amin. Allah turut bekerja. Seperti ayat yang ke-28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Saudaraku yang kekasih, Tuhan bukanlah hanya bekerja saat menciptakan langit dan bumi dan segala sisi, tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja di masa-masa yang kita hadapi. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan hanya menciptakan langit dan bumi dan segala isinya saja, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan kita yang hidup, saudara-saudara. Katakan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang masih bekerja sampai hari ini. Bekerja sampai hari ini. Untuk apa, saudara Tuhan? Untuk menyatakan kasihnya kepada anak-anaknya dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap hidupnya. Karena anak-anaknya semuanya bukan semuanya berjalan dengan baik. Ada yang kena masalah, ada yang kena pergumulan, ada yang kena sakit penyakit. Jadi anak-anaknya perlu perhatian, perlu pertolongan, perlu kekuatan. Sehingga anak-anaknya yang mengalami sakit, yang mengalami kelemahan, yang mengalami persoalan, mereka bisa menjalani hidup sampai garis finish, sampai pada akhir dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah saudara yang kekasih, bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang turut bekerja. Bukan berarti Tuhan membiarkan kita. Terserah kamu mau hidup benar, terserah kalau kamu mau hidup tidak benar, terserah mau-maumu sendiri. Tidak. Di saat kita menyimpang ke kiri, Tuhan tarik kembali. Di saat kita menyimpang ke kanan, Tuhan tarik kembali. Inilah bahwa Allah itu turut bekerja dalam setiap keadaan kita yang kita alami, saudara-saudara. Banyak orang beranggapan bahwa di saat dia bergumul, belum kunjung-kunjung datang pertolongan Tuhan, dia mulai goyah, dia mulai gosang, dia mulai khawatir, dia mulai gelisah, dan akhirnya dia tawar kepada Tuhan. Sudah sekian lama saya ikut Tuhan, sudah sekian lama aku mengabdi kepada Tuhan, tapi sudah sekian lama aku belum mendapatkan jawaban. Saudaraku yang kekasih, banyak orang terjadi demikian, saudara-saudara. Bahwa kita harus kembali lagi bahwa Allah itu turut bekerja, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Cuma masalahnya kita kadang-kadang nggak tahu kalau Tuhan itu bekerja atas kita. Ya kita rasakan kadang-kala capeknya capek sendiri, lelahnya lelah sendiri, bingungnya bingung sendiri, stresnya stres sendiri. Kita kadang-kala memikirkan itu semua sendiri begitu. Tetapi sebetulnya Tuhan itu sudah ada yang memakan kita. Kita masih tertutup dalam melihat campur tangan dan pertolongan Tuhan. Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam kehidupan kita. Kita perlu menyadari bahwa semua hal yang buruk terjadi bukan rencana Allah, sekali lagi katakan. Dalam keadaan yang terjadi mungkin buruk, mungkin mengecewakan, mungkin menyedihkan dan sebagainya, bukan rencana Allah.
Tetapi kalau itu terjadi adalah untuk mendewasakan kita, untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Lalu dikatakan bahwa Tuhan itu nggak punya rencana yang jahat atas kita, tetapi Tuhan itu seringkali menguji iman kita, supaya kita tidak lagi menjadi anak-anak, tetapi Tuhan maunya kita semakin hari semakin hari. Saudaraku yang berkasih, dalam keadaan yang demikian yang kita alami, bukan berarti Tuhan gak campur tangan di masa-masa pandemi. Tuhan bercampur tangan betul atas kehidupan orang percaya. Kenapa? Saudara Tuhan, di saat masa pandemi kita lebih banyak berdoa, lebih banyak berserah, lebih banyak bersyukur, lebih banyak kita dekat sama Tuhan. Jangan-jangan nanti kalau saya keluar nanti kenapa, kalau saya ke sana jangan-jangan saya seperti ini. Saudara, Tuhan membawa keadaan yang buat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita menyadari demikian, saudara Tuhan, artinya apa? Dalam keadaan apapun, Allah kita tetap bekerja atas kita. Amin. Oleh karena itu, saudara Tuhan, pandanglah Tuhan. Pandanglah Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja atas kehidupan saya. Kalau Tuhan bekerja, saudara Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa? Sesuatu yang tidak mungkin buat Tuhan. Dan itu dahsyat dan luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah salah. Yang kedua adalah Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Ya, yang pertama tadi Allah turut bekerja. Yang kedua adalah Allah bekerja dalam segala sesuatu. Kalau orang mengatakan begini, Tuhan semua bolehlah persembahkan kepada Tuhan, tapi yang ini Tuhan saya belum bisa. Yang ini Tuhan kalau boleh jangan. Suruh kasih Tuhan. Padahal Tuhan di dalam memelihara kita, menolong kita, menuntun kita, memberkati kita, menyadarkan kita, mengingatkan, meneguhkan kita. Firman Tuhan katakan apa? Bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Tidak ada sedikit pun yang tidak diberikan kepada kita. Ya. Tapi seringkali kita menempatkan keadaan yang mungkin kita belum bisa, kita belum sanggup, kita belum mampu. Itu kita keep dulu, kita coba untuk kuasai dulu supaya bisa selesai dulu. Ternyata saudara kasih Tuhan, bukannya selesai, malah semakin panjang. Saudara tahu roti adonan itu mau buat kayak buat donat begitu ya, kita udah letih sampai ini. Padahal segini sudah banyak Tuhan. Tapi kalau saudara tarik itu, ya sudah adonan itu bisa panjang saudara kasih Tuhan. Persoalan kadang-kadang di tangan kita yang ini Tuhan, jangan dulu deh. Ya, saya belum sanggup, saya belum bisa. Kita kuasai itu adonan yang segenggam di tangan kita. Tapi kalau kita nggak serahkan sama Tuhan, kalau kita semakin kita tarik ulur, maka lama-lama menjadi panjang saudara kasih Tuhan. Bukannya jadi donat, malah menjadi stick. Ya, stick kalau kita goreng ada stick kayak stick itu yang kecil-kecil panjang-panjang itu kan segini terus saudara tarik kan, baru digoreng, tarik digoreng. Saudara kasih Tuhan. Dalam perkara ini Tuhan katakan bahwa kerjanya Allah, kerjanya Tuhan kita adalah kerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu dalam hidup kita. Tidak pilih-pilih. Oh, anakku ini yang penurut, ya. Anakku ini yang penurut, saya kasih jatuh tempo yang lebih panjang. Anak ini yang kurang penurut, saya jatuh tempo pas. Enggak, saudara Tuhan.
semuanya diberikan waktu oleh Tuhan. Semua diberikan waktu jangka yang kita tidak ditentukan. Kenapa saya katakan begitu? Kasih Allah, anugerah Allah itu sabar untuk menanti dalam keadaan kita. Amin. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, Allah bekerja dalam segala sesuatu dalam kedaulatannya. Artinya apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam hal baik maupun menginginkan hal yang tidak terjadi, hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi bahwa Tuhan itu tidak berencana hal yang buruk atas kita, tetapi Tuhan kadang-kala itu mengizinkan. Ya, tadi yang pertama Tuhan nggak pernah berencana yang buruk, tapi Tuhan menguji. Tetapi yang kedua bahwa Tuhan itu mengizinkan, tetapi bukan berencana yang buruk. Seringkali mungkin kita menerima keadaan yang diizinkan oleh Tuhan, seperti Ayub. Tuhan izinkan terjadi sakit penyakit dalam hidupnya. Namun firman Tuhan katakan Ayub tidak didapati menghujat Tuhan, menghina Tuhan, menyalahkan Tuhan. Tetapi Ayub tetap kuat, bersyukur, yakin kepada Tuhan. Pada akhirnya apa, saudara? Pada akhirnya apa? Tuhan ganti 2 kali lipat. Saudaraku yang kekasih, Alkitab mengatakan bahwa hal buruk digunakan oleh iblis untuk mencobai orang percaya. Ya, hal-hal buruk itu seringkali dipakai oleh iblis untuk mencobai orang-orang percaya. Makanya kalau hal terjadi hal yang buruk, contohnya ya kita berdoa jangan sampai ada yang mengalami hal yang buruk. Tapi kalau ada hal yang terburuk terjadi, jangan cepat-cepat nyalahkan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan, apakah ini ujian darimu, atau memang ini adalah cara iblis untuk menghancurkan saya? Kalau Tuhan izinkan, kalau kita campur tangan, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa. Karena Tuhan izinkan. Ya, walaupun didoakan sampai kapanpun, kalau Tuhan izinkan itu untuk membentuk kita, itu akan terjadi. Malah kita yang caranya campur-campur tangan, kita akan ditegur oleh Tuhan. Tapi kalau itu adalah perbuatan iblis, maka kita harus menghancurkan. Harus menghancurkan. Supaya apa? Supaya terjadi pemulihan daripada Tuhan. Nah, disinilah saudaraku yang kekasih, perlu sebuah kepekaan kita di hadapan Tuhan. Kapan kepekaan itu terjadi? Di saat kita dekat dengan Tuhan, di saat kita intim dengan Tuhan, di saat kita terpaut dengan Tuhan, di saat kita menyatu di dalam Tuhan. Disitulah kita diberikan kepekaan oleh Tuhan. Alkitab mencatat bahwa hal yang buruk digunakan oleh iblis, tetapi Tuhan tidak pernah menggunakannya. Semua Tuhan inginkan berjalan dengan baik. Semua yang Tuhan mau kita dimurnikan hati kita kepada Tuhan, agar semua supaya serupa dengan Tuhan. Serupa dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di saat nanti kita dipanggil Tuhan, maka kita akan diubahkan tubuh kita. Kita semua nanti adalah serupa dengan Kristus. Kita tidak akan membawa gambar dari dunia ini. Kita akan serupa dengan Kristus, saudara. Ya, karena semua harus sama ke sana. Ya, semua harus sama. Artinya bahwa kalau saat ini saudara masuk ke gereja, bajunya masing-masing beda-beda motifnya, tetapi nanti masuk ke surga semuanya sama, berjubah putih, bersih di hadapan Tuhan.
Artinya apa saudara kasih Tuhan? Semua yang masuk ke sana adalah kehendak Bapa sendiri, bukan maunya kita. Ya, bukan maunya kita. Kalau maunya kita di dunia ini, saudara kasih Tuhan, mau jualan untuk segini, maunya kita. Mau jualan kembali modal, itu maunya kita, terserah. Tapi kalau ke surga, itu maunya Tuhan. Maunya Tuhan, semuanya sama. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, kita berharap, dan saya sebagai gembala Bapak Rohani, jemaat semuanya boleh bersama-sama masuk ke tempat Bapa di surga. Kita akan berjalan sesuai dengan panggilan Bapa dengan perkara yang sama. Oleh karena itu, saudara Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya, Tuhan tak pernah salah. Hal yang ketiga adalah Allah mendatangkan kebaikan. Jadi Allah tidak pernah salah itu. Yang ketiga adalah Allah itu mendatangkan kebaikan. Semuanya baik. Tuhan atau Allah menciptakan langit dan bumi dari hari pertama, kedua, ketiga sampai yang keenam, semuanya aman, itu amat baik. Kenapa sih Tuhan itu ciptakan kok pakai hari pertama, kedua, sekaligus? Jadi karena Tuhan juga mengajarkan kepada kita segala sesuatu itu ada prosesnya. Ya, segala sesuatu ada prosesnya. Jangan maunya kita sendiri, ada prosesnya. Oleh karena itu, nikmati proses Tuhan kalau kita sedang menghadapi segala sesuatu. Amin. Jangan pernah meninggalkan proses. Ingat bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Dalam keadaan berdosa saja, Allah sudah mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Apalagi setelah status kita sebagai anak Tuhan. Oleh sebab itu, percayalah bahwa segala sesuatu yang kita alami diizinkan Allah untuk mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Saya kasih contoh begini. Pagi-pagi sarapan begitu Indomie. Terus kita kasih tahu jangan pakai sambal banyak-banyak. Nanti buang-buang air gitu. Dia pagi-pagi makan Indomie pakai banyak terus sambal, akhirnya mulus betul. Buang air sudah kasih Tuhan. Pertanyaannya adalah kalau sudah buang air, perlu nggak dikasih tahu jangan makan sambal banyak-banyak? Dengan sendirinya dia akan stop makan sambal, karena dia nggak mau buang air lagi. Pertanyaannya adalah sakit perut, buang air itu sengsara sudah kasih Tuhan. Mau duduk sebentar, kamar mandi lagi, duduk sebentar, itu menyakitkan, sedih sekali. Tapi hal yang sakit itu membuat kebaikan. Kenapa? Sudah kapok gak makan mau sambal pagi-pagi. Ya, sudah kapok. Nah, segala sesuatu yang kita rasakan itu adalah untuk membuat kita taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara Tuhan, di saat kita masih berdosa, Tuhan pun sudah datang menyelamatkan kita. Apalagi masalah persoalan yang kita hadapi, pasti Tuhan akan merancangkan hal yang baik atas kehidupan kita, bukan kecelakaan. Apalagi kerugian, apalagi kematian, Tuhan tidak pernah merancangkan itu. Amin. Puji nama Tuhan karena ini berkat Tuhan yang kita harus terima. Jadi Tuhan tidak pernah salah. Ada 3 hal. Yang pertama adalah Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Allah bekerja dalam segala sesuatu. Yang ketiga adalah Allah mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita renungkan firman Tuhan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh Engkau jamah dan Engkau berkati dengan firman-Mu bahwa Allah mendatangkan sesuatu dari kehidupan kami.
nama Tuhan. Terpujilah namamu Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya rencana-Mu, rancangan-Mu Tuhan indah buat kami ya Bapa. Ajar kami terus berharap kepada-Mu, ajar kami untuk kuat di dalam proses-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan pengapalan turun terus merapat baru atas hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani, Engkau memberkati. Terima kasih juga Tuhan untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Sucikan, kuduskan anak-anak yang memberi Tuhan. Kau kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Bersyukur sama Tuhan bahwa di tengah protokol kesehatan kita boleh hadir dan kita lihat semua menjadi terisi bangku-bangku. Kita berdoa supaya awal Agustus nanti boleh berjalan normal. Kita tunggu pengumuman dari pemerintah. Kita berdoa bahwa anak-anak kita juga perlu kita didik dan kita bersabar bahwa Tuhan pasti akan berikan terbaik. Amin. Kita doakan awal Agustus bisa normal kembali, ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini kita boleh diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan kita percaya bahwa tangan Tuhan itu luar biasa atas kita. Nah, oleh karena itu saya kasih Tuhan bahwa hal yang perlu kita ingat bahwa hari-hari ini kita harus banyak berdoa supaya apa? Supaya Tuhan boleh campur tangan atas kehidupan kita, saudara. Pada hari-hari ini peperangan, ya, peperangan antara hal yang jahat yang ingin menghancurkan kita dari segi-segi ekonomi, penghasilan dan segala macam. Tetapi kita harus pegang janji Tuhan. Di masa-masa yang krisis pun Tuhan boleh hadir di sana. Nah, oleh karena itu jangan pernah lalai, jangan pernah surut, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Upayakan, usahakan engkau bersuka cita di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga adalah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita boleh ada semua oleh karena Tuhan, dan kita berdoa bahwa semuanya boleh hadir untuk boleh dikuatkan oleh Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita ada sukacita. Dengan sukacita itulah imun kita menjadi kuat, menjadi sehat. Amin. Siapa yang sudah makan pepaya?
Ya. Itu vitamin C luar biasa di sini. Daun pepaya itu antibiotiknya di situ. Antibiotiknya di situ. Ya. Corona takut karena pahit. Ya, jadi semuanya ada di dekat kita. Mari kita berikan yang terbaik. Amin. Terima kasih buat pengumumannya. Dan yang kedua siapa kita mengenai puji dan sisa dalam hidup. Tuhan,
kami boleh Tuhan sebagai ibu mengurus rumah tangga, mengurus anak dan mengurus segala sesuatu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kekuatan Tuhan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan kami dapati Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk generasi-generasi kami, anak-anak kami Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Baik di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan Kau rindu juga Tuhan anak-anak-Mu beribadah Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan ke depan Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu Tuhan akan terus buat kami, ada buat kami ya Bapa. Dan pandemi ini akan berlanjut terus Tuhan. Penyertaan-Mu, tangan-Mu Tuhan, campur tangan Tuhan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan mereka Tuhan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu, kepintaran, kecerdasan Tuhan juga Tuhan. Kami percaya anak-anak ke dalam menaungan-Mu, dalam melindungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga di tempat ini, biar terus Kau satukan Tuhan, Kau satukan hati mereka Tuhan dalam masa-masa ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah kekuatan, perlindungan, penyertaan-Mu Tuhan ada buat keluarga demi keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami berdoa untuk yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan Kau kuatkan di dalam nama Yesus. Kau berikan penghiburan, Kau berikan kelepasan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan adalah pasal gereja-Mu akan menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Baik ketatan diri kami Tuhan, biarlah Tuhan terus berikan gereja ini berkat lingkungan di mana Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk Tuhan, karena kami bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan terjadi buat bangsa kami Tuhan. Biarlah tangan-Mu Tuhan urapan campur tangan-Mu Tuhan untuk Tuhan masa-masa seperti ini Tuhan. Biar urapan-Mu Tuhan Tuhan atas Indonesia Tuhan. Kami juga memberkati Bapak Jokowi dan anak-anak kami Tuhan Yesus. Biar Kau memberikan hikmat marifat-Mu Tuhan turun atas mereka ya Bapak. Yang boleh memulihkan Indonesia bangsa kami Tuhan di mana kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan perlindungan-Mu Tuhan ada buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan doa-doa kami ini Tuhan kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami pulang Tuhan, biarlah Kau tibakan kami Tuhan apapun rasa apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami juga mau pulang ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara kasih Tuhan, masih kita berdiri. Tuhan, kami sudah menikmati ibadah kurang lebih 1 jam Tuhan di masa pandemi ini, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Oleh karena itu, bila kami selalu dikuatkan dalam ketaatan kami. Terima kasih semua. Terima kasih.
cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan.